Baik, kita mulai saja. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa Waalaikumsalam warahmatullahi siang, Pak. ya, selamat siang ya, mahasiswa TI dan juga exchange untuk mahasiswa UGJ. Masuk di minggu yang ke-11, jadi ini sudah mendekati di pertengahan setelah UTS kemarin ya, masuk minggu 11. Nah, di minggu yang lalu 8, 9, 10 ya, saya sudah menambahkan beberapa materi yang Anda sudah pelajari ya, mudah-mudahan sudah dilihat videonya, sudah dipelajari. Nah, berkaitan dengan lanjutan dari perkuliahan kita ya, kemungkinan besar kita akan ya kuliah online sampai di akhir eh, materi ya. Jadi sampai di minggu yang ke-14 kemungkinan besar sih online ya. Kita melihatnya ke arah sana karena ini situasinya lagi kenceng-kencengnya kasus COVID ya, saudara. Jadi saya menghimbau untuk kita semua berhati-hati, tetap jaga prokes. Yang apa namanya, mana ini sudah masuknya ke kabupaten zona merah ya. Kan sebagian besar mungkin kita juga tahu ya, kabupaten dan kota ya tipis ya batasnya. Jadi kalau kabupaten merah ya kemungkinan orang dari kabupaten juga hilir mudik ke kota ya akan cepat mengubah suasana jadi merah juga kotanya. Jadi hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang rangkaian tugas, saudara ya, rangkaian tugas. Jadi saya tetap tetap komit dengan apa namanya tugas yang Anda mungkin sudah kerjakan di minggu-minggu kemarin ya. Kalau saya melihat di kelola tugas memang belum semuanya belum semuanya mengumpulkan, tapi di minggu 9 sebagian besar sudah masuk ya, minggu minggu 10 kemarin ada satu yang masuk, saudari, Trianita Citra ya masuk. Saya harapkan memang, ini nanti menjadi akumulasi ya, akumulasi dari tugas-tugas. Kemudian di minggu yang, ke-11 ini, saya tidak menambahkan materi baru ya, tapi saya memberikan penugasan ke Anda semua. Saya sudah share juga di grup ya, silakan di grup sudah saya share PDF-nya. Nanti videonya juga saya akan share, barangkali ada yang hari ini tidak bisa mengikuti Zoom. Oke ya, jadi sederhana saja. Yang pertama bahwa kita akan mencoba mengimplementasikan satu produk multimedia yang mudah saja, saudara ya. Jadi satu produk multimedia yang mudah yang bisa Anda buat dengan mudah ya, karena bikin video sebetulnya tidak terlalu sulit. Anda bisa membuatnya dengan berbagai software ya, dengan berbagai software. Banyak software yang bisa digunakan. Sederhana saja, saya kalau bikin video saya pakai Zoom ya, Zoom secara mandiri kemudian saya rekam dan itu bisa bisa link ya, bisa share dokumen dan sebagainya. Nah, tujuan daripada penugasan ini, kalau saya boleh munculkan slide-nya ke Anda ya, mudah-mudahan kelihatan. Baik ya, sudah kelihatan di layar Anda. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengukur seberapa jauh Anda bisa coba mengimplementasikan materi-materi yang sudah saya berikan dalam dalam sebuah produk multimedia ya. Produk multimedia kan banyak gitu ya. Produk multimedia kan banyak, tapi saya akan coba yang sederhana saja, yaitu membuat sebuah video pembelajaran. Jadi Anda membuat video pembelajaran yang isinya berkaitan dengan materi yang kita pelajari gitu ya, materi tentang multimedia. Nah, isinya tentang apa? Yang paling mudah saja bahwa temanya kita bicara tentang eh, apa? Temanya kita bicara tentang
pengenalan multimedia. Jadi tema yang diangkat itu pengenalan multimedia. Artinya Anda buat satu video pembelajaran, ya temanya pengenalan multimedia. Bikin videonya pakai apa? Bebas, saudara ya. Tapi medianya yang pasti adalah PowerPoint. Media presentasinya ya, PowerPoint. Kalau Anda untuk mengkreasi membuat videonya, saya bebaskan, makanya saya nggak menuliskan apa software yang digunakan ya. Kalau saya sih membuatnya menggunakan Zoom ya, yang gampang aja, saudara. Kalau Anda pengen membuat lebih kreatif, silakan ya. Tapi durasinya nggak lama-lama, durasinya 15 menit. Nah, durasi 15 menit ini kalau nanti Anda bisa manfaatkan ya. Jadi kalau dalam sebuah apa namanya, saudara, dalam sebuah video pembelajaran itu yang pasti ada apa namanya, ada tema ya, kemudian yang mau dibahas apa gitu kan, subtemanya apa, lalu pembahasan, kemudian penutupnya apa gitu ya. Pembuka ya, Anda menjelaskan tentang apa ini yang mau dibahas, pengenalan multimedia, kemudian subtopiknya apa saja, misalkan 3 poin subtopiknya, lalu silakan pembahasannya ya. Nah, durasinya hati-hati ya, durasinya nggak lama nih, durasinya 15 menit. Ya, durasinya 15 menit ya, minimal. Jadi kalau bisa dibuat 15 menit cukup ya 15 menit ya. Kalau misalkan 15 menit karena kurang, Anda mau sampai 30 menit gitu ya nggak apa-apa. Tapi saya pikir tidak perlu terlalu lama ya, cukup 15 menit yang penting materinya tercover. Ya, jadi sekali lagi buat satu video pembelajaran, kemudian temanya adalah pengenalan multimedia, medianya dalam bentuk presentasi ya, PowerPoint. Berarti kan Anda harus bicara nih kayak saya seperti ini. Katakanlah ini direkam, berarti ini kalau jadi direkam sebagai video pembelajaran ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi Anda seakan-akan Anda menjelaskan, bikin video pelajaran, kemudian nanti saya akan lihat gitu ya hasilnya bagaimana ya. Durasi 15 menit. Nah, waktu pembuatannya nggak lama-lama ya sudah ya. 1 minggu saja. Karena next week-nya kita akan coba lihat evaluasi beberapa yang masuk akan saya jadikan sebagai contoh gitu. Ya, kita jadikan sebagai contoh. Nah, itu untuk penjelasan tugasnya. Nah, kemudian pengumpulannya bagaimana nih? Gitu ya. Karena ini video kan butuh bandwidth yang besar, Saudara ya. Video tuh butuh bandwidth yang besar. Nah, yang dikumpulkan oleh Anda, jadi kalau nanti Anda mengumpulkannya, kalau yang UGJ di email ya, yang UGJ ini di email, nanti saya akan tuliskan di WA group, saya akan jelaskan di email. Kemudian kalau yang mahasiswa CIC silakan Anda masukkan di kelola tugas pertemuan apa namanya, minggu yang ke-11 ya. Jangan sampai nanti udah masuk ke minggu ke-12 Anda belum posting, nanti nggak masuk. Nah, kemudian isinya itu Anda tidak melampirkan file videonya dalam tugas Anda, tapi Anda melampirkan linknya. Ya, linknya. Jadi silakan Anda mau simpan dia di Google Drive, gitu ya. Anda mau simpan di cloud, gitu ya, di Google Drive, di cloud. Anda mau posting itu di YouTube, gitu kan, boleh, no problem. Yang penting kasih linknya. Kira-kira saya ngeklik, and then saya bisa langsung lihat videonya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya ulangi lagi ya, bikin video pembelajaran, ya, kemudian apa namanya, posting untuk pengumpulan ya. Ini saya tambahkan. Untuk pengumpulan itu sertakan linknya. Ya, pengumpulan dalam bentuk link video. Jadi silakan Anda apa namanya, mau taruh dia di mana, yang jelas jangan kirim filenya langsung ke saya. Ya, jangan kirim langsung filenya ke saya. Jadi silakan taruh di linknya di Google Drive atau Anda cloud gitu ya, atau Anda posting di YouTube kan, tinggal bikin channel gampang kan, Anda punya YouTube bikin channel gampang lah. Bikin channel YouTube ya, belajar nggak apa-apa. Jadi untuk memposting tugas Anda gitu. Jadi nanti kalau pas saya klik, saya akan langsung masuk ke apa namanya, ke linknya Anda gitu ya. Nah, ini silakan nanti dibuat ya dalam bentuk video pembelajaran. Yang penting medianya PowerPoint. Berapa Pak jumlah slide-nya berapa? Saya tidak tentukan, Saudara ya. Gitu. Anda mau bikin hanya 5 slide saja, nampung semua kan, pengenalan multimedia namanya juga kan. Nah, tapi karena judulnya adalah multimedia, ya berarti
tidak melulu teks ya, tidak melulu teks. Artinya bisa jadi di dalamnya ada gambar, bisa jadi di dalamnya ada suara dan sebagainya. Minimal ada gambar lah ya, ada picture yang bisa Anda munculkan. Ya sebetulnya kalau kita belajarnya onsite sih bisa pakai link klik, klip video dan sebagainya. Tapi kalau itu mau ada boleh, silakan ya. Tapi minimal jangan hanya teks, saudara ya, ada image-nya, gitu ya, ada image-nya. Jadi kalau kita bicara multimedia, sekali lagi bukan cuma tulisan. Multimedia itu kan multimedia ya, banyak media yang Anda taruh dalam presentasi Anda. Ya, minimal ada teks, kemudian ada picture-nya, ada gambarnya. Cukup jelas sih, saudara ya. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak misalkan saya udah ada Pak download bla 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 bla, silakan. Saya tidak melarang Anda untuk melakukan download, tapi yang jelas bahwa yang terekam adalah suara Anda sendiri. Ya, dan harus muncul nih wajahnya. Wajah Anda dalam presentasinya harus muncul. Ya kan, dibuka dulu, kemudian kan muncul dulu wajahnya gitu ya. Muncul wajahnya, kemudian kayak saya bikin video, Anda tinggal lihat lah, kira-kira seperti itu gambarannya ya. Oke, nah ini yang akan jadi tugas kita di materi kita di minggu yang ke-11. Jadi barangkali ada yang baru gabung ya, minggu ke-11 ini kita bikin apa namanya, bikin tugas video pembelajaran ya, Anda yang buat bukan saya ya. Anda bikin video pembelajaran, kemudian temanya pengenalan multimedia, medianya udah jelas ya, medianya adalah PowerPoint, kemudian durasi ya, waktu minimalnya 15 menit, waktu buat 1 minggu, dan pengumpulannya dalam bentuk link video. Ya, ini tugas dulu. Saya mau ngecek dulu nih seberapa jauh Anda mampu untuk membuat satu video yang sederhana. Ya, nanti di next-nya tugas besarnya itu bukan cuma videonya ya, tapi ada semacam Anda membuat sebuah apa namanya, sebuah project lah gitu ya. Jadi project multimedia. Nah, project multimedia mau menjelaskan tentang apa nih temanya nih? Ya, tentang teknologi gitu ya, tentang apa namanya, industri, kesehatan dan sebagainya. Itu boleh gitu ya. Nanti ada tuh, ada temanya apa, tujuannya, bla bla dan sebagainya. Nanti ke arah sana ya untuk di sisa pertemuan kita. Jadi ini kita awali dulu nih dengan Anda bikin bikin video pembelajaran. Karena membuat video pembelajaran ini sebetulnya sih gampang-gampang susah ya, tapi kalau Anda sudah terbiasa menjadi nggak sulit. Yang sulit itu nyari bahannya. Itu yang sulit ya. Yang paling sulit itu nyari bahannya. Kalau bahannya sudah ada, kesananya gampang, saudara ya. Sekali lagi kalau bahannya sudah ada, gampang sebetulnya. Anda tinggal nyusun ya. Kalau bikin video kan sebetulnya nyusun ya. Udah kita bahas ya, saudara ya. Video itu kan apa namanya, bentuknya sekuen ya. Urut-urut-urut gitu kan ya. Nah, itu yang bisa Anda buat. Jadi silakan dibuat ya. Sekali lagi, materinya, sumber materinya dari mana saja banyak, silakan Anda ambil, tapi kalau bisa sih Anda bikin sendiri PowerPoint-nya gitu ya. Cari template yang bagus ya, free template tuh banyak. Silakan dibuat, tidak terlalu berlebihan, template-nya juga yang sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan tema kita ya, multimedia, ya kira template-nya tentang multimedia gitulah. Gambarannya kira-kira seperti itu. Baik ya, cukup jelas ya. Cukup jelas. Jadi ini kira-kira apa namanya, bentuk tugasnya. Oke. Nah, kemudian oke ya, ini sudah ada sekitar 22 orang, lumayan cukup banyak. Kemudian apa namanya, apa nanti dipresentasikan nggak ya? Nggak usah dipresentasikan gitu kan, karena kan Anda sudah mengumpulkannya dalam bentuk link videonya. Saya tinggal nonton aja, tinggal lihat ya. Tinggal lihat Anda jelasinnya bagaimana ya, bla 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 dan sebagainya. Gitu. Pak, malu untuk ngomong. Wah, jangan malu untuk ngomong ya, kan ngomongnya sendirian di depan layar komputer Anda gitu ya. Atau ada yang apa namanya, Anda bikin menggunakan software yang lain, kan banyak software ya yang dipakai untuk mengelola video ya, banyak softwarenya. Kalau komputer Anda baru gitu ya, softwarenya bisa bisa ditambah pakai Photoshop dan sebagainya gitu ya. Backgroundnya apa boleh ya, silakan. Ya, yang jelas yang bicara adalah Anda sendiri, bukan orang lain. Ya, 15 menit aja, 15 menit itu sebetulnya nggak lama, cepat. Ya, 15 menit itu Anda ngomong bentar, bla 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 bla, udah 2-3 menit pembuka kan. Ya, isinya kemudian penutup kurang lebih 15 menit cukup ya. Itu kira-kira waktu yang dibutuhkan.
Oke, nah kemudian hal yang lain adalah untuk, apa namanya, eee, ruang lingkup multimedia. Jadi sebetulnya sih ini memang saya agak 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 susah nih Saudara ya ngajar di TI ini karena memang ini sebetulnya bukan core bener di multimedia ya, beda kalau saya ngajarnya di yang DKV ya. Kalau di DKV kan ini, salah satu core-nya adalah ini multimedia ya. Tapi di TI, sekali lagi di mahasiswa TI atau yang mahasiswa yang, ilmu komunikasi yang UGJ ya, sebetulnya ini adalah bidang yang menarik, Saudara ya, ini bidang yang menarik. Jadi kalau Anda mau menggeluti ini, ya memang, output dari setiap orang, setiap mahasiswa nanti beda-beda ya outputnya beda-beda. Artinya mahasiswa TI itu tidak selalu jadi programmer, hati-hati. Betul ya. Mahasiswa ilmu komunikasi juga nggak semuanya jago presenter gitu ya, jadi presenter yang handal, kan nggak, karena bakatnya beda-beda kan. Tapi bisa jadi nanti Anda ada yang jadi penulis, narasi yang baik, ya bisa jadi ya. Anda nggak pandai ngomong, tapi Anda bisa menjadi penulis narasi yang baik. Nah, narasi yang baik itu kan diperlukan oleh apa? Oleh presenter gitu ya. Oleh presenter untuk apa? Untuk menyampaikan informasi. Presenter itu belum tentu dia bikin narasi sendiri, enggak, dia mah cuma menyampaikan aja, ya. Itu ada naratornya, Saudara ya, ada naratornya, ada editornya dan sebagainya. Cuma ya memang yang kelihatan seakan-akan yang jago tuh presenternya, padahal enggak. Ya, di belakangnya itu ada tim production-nya gitu ya. Tim production yang mengelola itu, menyiapkan bahan dan sebagainya. Nah, bisa jadi nanti ada yang ke arah sana. Jadi kita kita jangan jangan membatasi gini ya, Saudara ya, jangan membatasi, kreativitas Anda untuk menciptakan sesuatu gitu maksudnya. "Oh, ini kan bukan core-nya saya, Pak. Saya kan mau jadi programmer," gitu ya. Emang dijamin gitu kan yang mahasiswa TI jadi programmer yang hebat? Belum tentu juga, ya. Ini saya lagi bimbingan skripsi sama anak-anak semester akhir, ya. Nggak sampai 30% yang jago program, Saudara ya, dari yang saya bimbing, nggak ada, paling di sekitar 15-an% aja, yang benar-benar mereka mandiri membuat sendiri ya, sisanya itu ya kopas, kopas sana kopas ini gitu, sisanya. Ya, jadi tidak tidak menjamin ya, tapi saya tidak mengecilkan, semangat dan kemampuan Anda ya, saya mengharapkan khususnya yang mahasiswa TI, itu bisa bermunculan mereka-mereka yang nantinya, apa namanya, menjadi programmer handal, satu ya. Kemudian juga mungkin ke analis ya, minimal minimal ada yang nempel lah, mata kuliahnya ada yang nempel ke Anda, kira-kira, wawasannya jadi bertambah ya, kemampuan analisisnya jadi berkembang dan sebagainya. Ya, untuk yang mahasiswa UGJ juga mudah-mudahan sih apa yang saya sampaikan, itu bisa memberikan dampak ya, memberikan apa namanya, memberikan masukan ya, karena maaf karena ini kita sebetulnya dalam apa namanya, di dalam, kuliah online ini serba terbatas ya, Saudara ya, serba terbatas. Karena memang kita dibatasi hanya bertatap muka, ya ini lewat, apa namanya, platform digital, ya, tidak bisa ngobrol langsung dan sebagainya ya, sangat-sangat terbatas gitu waktunya, sangat-sangat terbatas ya, diskusi juga menjadi sangat-sangat terbatas. Tapi sekali lagi silakan ya, silakan, sudah mulai memikirkan, apalagi UGJ kan ini kan Anda kan ilmu komunikasi ya, ilmu komunikasi yang nyambung nih, sebetulnya nyambung. Coba deh, buat di video pembelajarannya ya, coba bikin video gitu ya, sebaik mungkin, sebaik yang Anda bisa buat ya, sebaik yang Anda bisa buat. Nah, kenapa saya kasih waktunya durasi 1 minggu ya, bikin video, saya kalau bikin video langsung on the spot, ya langsung rekam gitu, nggak ada ngulang-ngulang, kecuali tiba-tiba wifi-nya mati, mati lampu dan sebagainya ya, itu langsung aja karena sudah terbiasa untuk menyampaikan informasi, gitu kan, dari background, dari pengalaman ngajar. Tapi bagi Anda yang mungkin belum pernah merekam video, belum pernah membuat video secara langsung, ini menjadi terbata-bata, ya, no problem ya, karena bikin video itu nggak bisa satu scan langsung jadi, Saudara. Ya, kalau Anda bikin klip itu kan apa, katakanlah scan one, potong lagi gitu ya, nanti bikin lagi scan, nanti digabungkan, kan itu logikanya. Ya, tapi minimal sekarang sih biasa aja lah gitu ya. Yang penting apa namanya, gimana caranya supaya Anda menyampaikan sesuai dengan isi dari presentasi, ya. Menyampaikan secara baik, secara terstruktur gitu ya, kira-kira membayangkan
si audiens Anda itu ngerti apa yang Anda sampaikan. Itu inti daripada sebuah video pembelajaran. Jelas ya sekali lagi Saudara ya. Jadi kalau Anda membuat apapun yang Anda buat, ya apalagi sebuah informasi yang perlu disampaikan oleh kepada orang lain adalah jangan menganggap bahwa video ataupun produk yang Anda buat itu konsumsinya atau untuk konsumsi Anda sendiri, bukan. Jelas ya? Gitu. Jadi gini, jangan berpikir ya kalau saya ngerti orang lain harus ngerti, nggak bisa. Cukup jelas ya Saudara ya. Jadi apa yang Anda sampaikan itu akan dilihat, akan didengarkan oleh audiens, oleh user, oleh oleh pengguna akhir. Nah, bagaimana si pengguna akhir ini puas terhadap produk kalau dia melihat manfaatnya? Artinya, oh iya nih, enak nih penjelasannya dan sebagainya, akan banyak di-view katakanlah seperti itu. Ya, jadi itu prinsip ya, prinsip yang harus kita pegang bahwa sebuah produk, apapun itu produknya, ya dalam konsep ini kan kita membuatnya dalam membuat video pembelajaran, jangan berpikir bahwa yang penting ini kan videonya bagus, Pak. Saya mah begitu dengar video saya sendiri, saya ngerti. Anda yang membuat. Ya, tapi begitu Anda sampaikan ke orang lain, belum tentu orang lain berpikir yang sama. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu ya apakah produk kita ya yang kita buat itu dimengerti atau direspon positif oleh orang lain ya sebelum Anda kumpulkan ke saya ya coba beberapa orang suruh lihat dulu videonya ya minimal orang-orang di rumah lah ya teman Anda kayak saudara, ayah, ibu, adik, kakak gitu kan. Eh, coba kasih masukan dong. Nih saya punya video nih pembelajaran, durasi 10 menit, 15 menit nggak lama. Oh kurang gini kak, gini-gini dan sebagainya. Nah Anda create lagi, dibikin lagi, no problem. Sudah dari masukan-masukan itu. Ya, saya mengajar ada mata kuliah yang saya ajar itu namanya UI UX, User Interface, User Experience. Bagaimana Anda bisa meng-create sesuatu, menciptakan satu video pembelajaran, menciptakan satu media, itu dari apa? Dari rancangan. Nah, rancangannya dari mana? Dari kebutuhan. Gitu. Kebutuhannya dari mana? Dari observasi, dari bicara sama orang, gitu. Cari problemnya. Betul ya? Ada latar belakang masalah. Kalau nanti Anda bikin skripsi kan kayak gitu, ada latar belakang masalah, cari inti masalahnya apa, kasih batasan, buatkan konsepnya, betul ya, Saudara? Dibuat rancangannya, kemudian dibuat, diimplementasikan, di-testing, betul ya, Saudara ya? Di-testing kan. Kalau ada kesalahan ulangi lagi kan gitu. Mana bagian yang perlu diperbaiki. Jadi nggak sekali jadi, Saudara. Ya, nggak sekali jadi. Artinya, satu produk yang Anda lihat di launching di pasaran itu belum tentu produk yang apa namanya tanpa uji coba. Ya, itu segala sesuatunya diuji coba dulu ya. Cuplikan iklan yang Anda lihat di layar TV Anda itu nggak sekali ambil, ya nggak satu scan selesai, nggak kan diolah dulu dan sebagainya, saudara. Jelas ya? Oke, nah itu silakan nanti dibuat oleh Anda. Saya hanya memberikan clue-nya tadi ya. Jadi kalau Anda pengen bikin tuh ya di konsep dulu. Ya, apa nih? Aduh, apa ya? Poin-poinnya apa saja itu dibuat dulu. Gitu ya, dibuat dulu. Akan terasa sangat sulit kalau memang Anda belum pernah membuat ya. Ngerasanya sulit banget. Ya, belum pernah membuat. Saya lagi pertama kali belajar online belum belum punya channel YouTube, sudah udah ada cuman belum keisi. Ya, udah belum bikin aja, belum keisi, Saudara ya. Begitu betulan dilaksanakan online, saya harus melaksanakan apa namanya? Harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya, 3 semester berjalan, ya pada akhirnya saya mulai terbiasa untuk membuat materi-materi dalam bentuk multimedia. Yang pada awalnya nggak ngerti apa-apa, gitu. Ya, pada awalnya nggak ngerti apa-apa ya, dengerin webinar awal-awal di tahun kemarin, di awal-awal pandemi itu kerjaan di rumah tuh ngikutin webinar, Saudara. Yang gratis ada, yang bayar ada, gitu. Nah, dari penjelasan-penjelasan tuh, dari cara melihat, cara orang menyampaikan, itulah menjadi masukan bagi saya, untuk saya bisa membuat video pembelajaran sendiri. Jelas ya, Saudara ya? Nah, kalau Anda mau, yang ini yang ilkom nih, yang ilmu komunikasi ya, sering-seringlah Anda melihat rekaman-rekaman webinar. Dari pakar-pakar tuh banyak ya, gitu kan, banyak sekali. Nah, itu dilihat tuh, cari masukan-masukannya, oh iya ini enak nih.
bicaranya enak, kok bikinnya bisa kayak gini ya, gimana caranya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saya awal-awal bingung nih mau bikin videonya pakai apa gitu ya, tiba-tiba langsung wajib bikin video. Dalam satu mata kuliah minimal 8 video, Saudara ya, gitu kan. Awal di tahun pertama di semester, berarti semester genap yang lalu, itu masih bingung, ya bikin cuma 4 video, 5 video sanggupnya ya, gitu. Semester berikutnya sampai satu mata kuliah 12 video saya buat, Saudara. Ya rekamannya ada gitu, ya rekamannya ada. Nah ini yang menjadi bahan untuk Anda ya, apa yang saya alami memang semuanya sih berawal dari pengalaman ya, dari kebutuhan karena memang, apa namanya, dipaksa gitu ya, harus masuk, harus menciptakan sesuatu, ya akhirnya menjadi bisa. Ya, nah ini yang saya sampaikan ke Anda semua, mudah-mudahan, bisa dipahami ya, Saudara ya, bisa dipahami dan, coba bisa langsung dicari ya bahannya, bahannya banyak ya, nggak usah yang susah-susah. Gitu, "Pak, saya ketemunya cuma maksimal 10 slide, Pak." Nggak apa-apa, tinggal dibicara saja, kan tinggal klik terus Anda bicara, klik Anda bicara gitu ya. Ada pointer yang bisa digunakan di PowerPoint ya, itu silakan. Maksimalkan apa namanya, fitur ya, fitur yang ada di dalam software itu ya untuk, memaksimalkan, apa namanya, penjelasan Anda kepada audiens, gitu ya. Intinya seperti itu sih sebetulnya ya, bikin bikin aplikasi multimedia. Ya, jadi ini yang gampang ya, kan, eee, apa namanya, kalau di mahasiswa tingkat akhir sih mereka kan bikinnya bikin web ya kalau di TI, Saudara ya. Ya, kalau di nggak tahu di UGJ ini produknya apa ya, tapi yang saya lihat sih memang sebuah project, biasanya sebuah project, ya, sebuah project apa dibuat gitu kan, aplikasi multimedia kan banyak ya, output-nya bisa games, Saudara ya, gitu kan, bisa sebuah panduan, panduan pelaksanaan sesuatu gitu ya, SOP dalam bentuk video dan sebagainya sebagainya, itu juga sebuah sebuah produk sebetulnya. Nah, ini latihan dari hal yang kecil dulu. Kalau ini sudah bisa, kira-kira ya Anda sudah berhasil, ya selanjutnya nanti tinggal pengembangan-pengembangan ya, siapa tahu ada yang jago ngomong sebetulnya gitu kan, menyampaikan sesuatu ya. Kalau Anda lihat, apa namanya, anak saya tuh suka main game, terus suka liatin apa ya, di YouTube tuh yang orang-orang Malaysia tuh ya, bahasanya jadi bahasa kayak bahasa Ipin Upin, ada yang tahu nggak? Pernah pernah buka itu ya? Yang cowok-cowok yang pada main online, apa itu namanya, channel apa itu? Ya, barangkali ada yang suka buka-buka ya. Wah, itu apa namanya, follower-nya banyak tuh, Saudara ya. Padahal cuma apa, cuma nunjukin ini loh, gue lagi main game kan gitu ya, Saudara. Tapi itu satu produk multimedia sebetulnya itu, Saudara. Ya, satu produk multimedia. Akhirnya orang jadi lihat gitu kan. Orang jadi lihat dan sebagainya banyak di-view, Saudara ya. Padahal kemanfaatannya hanya bagi penggemar game, bagi gamer ya. Betul ya, segmentasinya kan bagi gamer gitu. Nah, kalau misalkan Anda nanti membuat satu produk segmentasinya khusus gitu ya, segmentasinya kan, jelasin tentang apa namanya, dunia IT gitu ya, yang TI gitu kan, yang UGJ apa gitu kan. Nah, itu sebetulnya segmentasinya bisa kena tuh kalau apa namanya, Anda bisa mengkreasi, membuat, itu bisa menjadi latihan Anda untuk membuat sebuah produk multimedia ya. Baik, sudah kurang lebih 30 menit saya bicara ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu nih, silakan ya, saya masih ada waktu kira-kira 8-9 menit. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu. Barangkali dari tugas, ya, jadi tadi tugasnya saya munculkan lagi ya, Saudara. Nah, ini tugasnya, barangkali ada yang tadi belum menyimak, ya, software-nya bebas, ya, yang digunakan bebas. Tapi kalau saya bikin video tuh pakai Zoom ya, pakai Zoom saya rekam aja lah. Toh Zoom enak juga ya, bisa nge-share dan sebagainya kan. Ya, ya software yang lain yang Anda mau pakai silakan. Ya, yang Anda mau pakai silakan. Tuh, jadi saya tidak batasi software apa yang digunakan, tapi yang jelas bentuknya video pembelajaran ya, kayak kayak Anda lihat video pembelajaran saya tuh kira-kira kayak gitulah, kurang lebih seperti itu ya. Sekali lagi awal-awalnya memang
agak-agak sulit ya kalau yang belum terbiasa ngomong gitu kan. Kalau ini kan saya ngomong nih ada audiens ya, ada lawan bicaranya kan. Tapi kalau saya bikin video sendiri kan nggak ada lawan bicara kan saudara ya. Tapi saya bicara seakan-akan ada lawan bicara yang mendengarkan gitu ya. Jadi apa namanya suasananya lebih hidup ya. Kalau kalau sudah terbiasa nggak sulit toh saudara ya, nggak sulit. Yang sulit itu kalau memang Anda belum belum pernah nyoba. Gitu. Oke, bisa ya? Oke, ada yang merasa keberatan, keberatan ya. Ya tugas mau berat mau enggak kudu dibuat ya saudara ya, sekali lagi kudu dibuat. Oke ya, untuk yang ya maaf Pak, tanya durasi 15 menit nggak kelamaan? Oh nggak kelamaan Mas, 15 menit nggak kelamaan. Ya, ini ada yang nanya nih, "Pak, 15 menit kelamaan nggak? Kalau pengen nanti singkat ya, pembukaannya yang lama 10 menit, Mas." Gitu ya. Pembukaannya 10 menit, memperkenalkan diri dulu, nama saya siapa, alamatnya di mana, hobinya apa, kan gitu ya. Pengalaman organisasi itu 10 menit tuh, udah 10 menit. Nah, ngejelasinnya 5 menit aja, kan 15 menit kan gitu ya. Jelas ya, Saudara ya? Pokoknya 15 menit ya, enggak kelamaan ya. Atau pembukaannya lama, isinya sebentar, penutupnya yang lama juga 15 menit, kan gitu. Ya diatur aja, ya. Gini Saudara ya, orang ngajar itu nggak usah terlalu banyak slide. Ini saya ngejelasin ke Anda tugas ini kan cuma 2 slide Saudara, ya. Ini cover yang pertama sama ini kan isinya kan, tapi saya bisa bicara 2 jam ini. Beneran nih kalau nggak dibatasi 40 menit ya, durasi Zoom yang tidak berbayar, ini saya bisa bicara 2 jam. 2 slide ini nih, Saudara. Cukup jelas ya. Jadi kalau misalkan, Pak 15 menit kelamaan, enggak kelamaan. Ya, pokoknya pokoknya dicoba aja ya. Diatur gitu, diatur waktunya kalau misalkan, duh, ya ini isinya aja saya ngejelasin 5 menit selesai. Gimana? Oh ya pembukaannya ditambahin 5 menit. Kan gitu. Ya. Anda mau buat berapa bagian gitu kan? Makanya dibuat dulu, dibuat apa nama sketsanya dulu. Ya, berapa bagian yang Anda mau buat. Ya, nanti kena kok 15 menit itu nggak lama. Enggak 15 menit ya. Perkenalkan diri dulu gitu, jangan langsung itu ya, perkenalkan. Jadi seakan-akan nih Anda dosen gitu ya atau narasumber ingin menyampaikan sesuatu ya perkenalkan dulu. Di slide-nya tuh ya ada kurikulum vitae. Nah, ada ya CV-nya tuh. Tahu CV ya, Saudara ya? CV C sama V kurikulum vitae ya. Data diri Anda lah. Nah, munculin fotonya gitu kan. Ya alamat gitu ya. Alamat nggak usah real lah, bohong-bohong aja gitu kan. Ya foto pengalaman bla 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 kan gitu kalau kalau apa namanya narasumber-narasumber yang hebat gitu kan gelarnya di depan 5 di belakang 12 gitu kan gelarnya. Wah, panjang gelarnya aja panjang bener. Saya kuliah di sini loh, gitu. Wah, pembukaannya aja sejam cerita dia kuliah gitu. Ya, menyampaikan materinya mah bentar. Ya ada yang seperti itu webinar, Saudara. Ya, jadi bagaimana cara Anda untuk menyampaikannya sebetulnya. Waktu itu akan sangat-sangat singkat. Kalau Anda udah terbiasa membuat video, waktu akan terasa sangat ini saya tiba-tiba hanya tinggal tinggal 4 menit nih, Saudara. Ya. Bicara 40 menit tuh tinggal 4 menit tuh, Saudara. Ya, perasaan masih 10 menit ya, Saudara. Padahal udah lama gitu. Ya, jadi nggak kerasa 15 menit. Oke ya, Adi terima kasih ya. Dicoba dulu ya, dicoba dulu. Makasih Adi pertanyaan. Ada yang lain silakan, saya punya waktu 4 menit untuk bertanya barangkali. Di grup boleh ya, di grup kalau Anda mau nanya boleh silakan ya. Gitu. Jadi silakan kalau Anda mau nanya nggak apa malu-malu nanya di sini ya di grup boleh. Mau direct ke saya boleh. Kan ada nomornya kan? Ya. Silakan ya. Tapi mudah-mudahan sih ini apa yang saya jelaskan sudah cukup cukup jelas lah ya. Jadi silakan bikin videonya, produknya mau mau bikin bareng-bareng sama teman yang lain boleh ya, tapi ingat jaga prokesnya ya, prokes tetap jalan. Hati-hati ya. Ini saya juga keluar-keluar rumah rada-rada parno nih Saudara ya karena situasinya Cirebon agak mencekam, ya di jalan juga tadi saya lihat tidak begitu ramai, sempat keluar tadi, nggak begitu ramai ya, kalau nggak perlu-perlu banget jangan-jangan keluar deh, ya mending di rumah aja. Baik ya, nggak ada lagi nih yang bertanya selain Adi, cukup jelas ya, tadi Adi mewakili, Pak 15 menit nggak kelamaan, enggak, dicoba aja ya.
Dicoba aja. Jadi jangan mikir lama-lama dulu. Coba kalau kamu udah bicara mah ntar nggak berhenti-berhenti, ya, toto 10 menit ya. Gitu. Ada pembuka ya, ada isinya, jelasin, kemudian tutup ya. Minimal loh ya. Bisa jadi ada yang 20 menit ya. Tapi kalau mau strict, wah 15 menit pokoknya gue udah harus selesai ya, nggak apa-apa ya. Saya tidak mengukur waktunya ya, nggak mengukur waktu yang panjang itu yang baik, tidak. Ya, esensi daripada videonya itu justru yang lihat ya. Pengenalan multimedia, penjelasan multimedia sajalah ya. Kalau Anda lihat di apa namanya di materi saya itu kan penjelasan multimedia ya, multi dan media adalah bla 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 gitu-gitu ya. Ada itu. Di Google juga banyak, di Google juga ya. Coba cari materi pengenalan multimedia, wish ya bejibun saudara ya. Ada yang udah bentuk PowerPoint, ada yang PDF, yuk tinggal convert ke PowerPoint, ya tinggal dikopas sama Anda bagian-bagiannya, silakan diatur lagi ya. Jadi perkenalan multimedia, apa sih multimedia itu? Ah gitu kira-kira. Ya. Kalau Anda menghubungkan dengan teknologinya boleh, cuma nanti terlalu expert gitu, terlalu panjang. Multimedianya saja. Ya, multimedianya saja. Ya, jelas ya, Farel ya. Makasih buat pertanyaannya. Jadi nggak usah terlalu inilah ya, nggak usah subtopiknya nggak usah banyak-banyak. 15 menit itu cepet kok, saudara. Ya, nanti sambil Anda ngejelasin, sambil Anda baca narasi yang Anda udah siapkan. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya, nggak apa-apa. Ya. Baik ya, terima kasih ya, saudara. Ini tinggal semenit lagi waktu saya. Terima kasih untuk apa namanya waktunya ya, ada 24 tadi ya, keluar satu mungkin kuotanya habis kali. Terima kasih buat kehadirannya ya. Untuk mahasiswa UGJ nanti ya di postingan YouTube komen ya, untuk yang di sistem silakan diisi ya absennya. Nanti saya akan posting hasil rekamannya, linknya ke Anda. Ya demikian. Terima kasih saya ucapkan dan saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.